Selanjutnya kita akan membuat database, yaitu pada modul halaman 84 latihan 1, di mana buatlah database, tabel, relasi antar tabel, query, form, report dengan tampilan yang menarik, di mana terdiri dari tabel berikut ini, yaitu tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita aktifkan yaitu jendela Microsoft Access, kemudian kita pilih yaitu blank desktop database ya. Kemudian file name-nya kita buatkan saja namanya database mahasiswa ya. Kemudian foldernya kita simpan, foldernya misalnya di D, kemudian klik OK, kemudian baru kita pilihnya create. Nah, maka akan tampil jendela Microsoft Access. Di sini akan tampil tabel data 1. Nah, tabel data 1 ini kita klik kanan, kemudian kita pilih Design View. Kita berikan namanya yaitu tabel mahasiswa ya, mahasiswa, kemudian kliknya OK. Nah, di dalam pembuatan tabel, semua tabel itu harus yang namanya punya primary key. Ini ya gambar kunci. Nah, jadi primary key ini adalah sebagai kunci utama atau pengenal. Jadi, di dalam tabel mahasiswa, primary key-nya adalah NIM. Kenapa bukan nama mahasiswa atau tanggal lahir atau alamat dan seterusnya? Karena kalau nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat itu bisa saja banyak yang sama. Tetapi kalau NIM itu pasti setiap mahasiswa mempunyai NIM yang berbeda, baik dari setiap angkatan. Kemudian nanti ada yang namanya foreign key atau kunci tamu. Dia merupakan kunci tamu di tabel lainnya. Jadi misalnya NIM. NIM di tabel mahasiswa dia primary key, tapi NIM di tabel yang lain itu menjadi kunci tamu ya atau foreign key supaya bisa saling berelasi atau berhubungan. Jadi kita buatkan di sini tabel mahasiswa ya, ID dia hapus diganti dengan NIM. Kemudian di sini ada data tipe. Nah, data tipe ini ada short text, long text, number, date time, currency dan seterusnya. Nah, kalau tipe datanya huruf, gabungan huruf dan angka kita bisa pakai short text atau long text. Long text ini kalau panjang ya, teksnya panjang. Nah, kemudian kalau number currency itu untuk angka, date time untuk tanggal. Jadi kita buatkan saja short text. Jadi short text ini file size-nya itu ukurannya maksimal 255. Jadi sudah panjang. Kalau lebih dari 255 berarti kita pakainya adalah long text. Nah, kita berikan di sini misalnya NIM-nya itu kita kasih file size-nya 7. Kemudian nama ya. Nama MHS, nama mahasiswa short text, kemudian kita buatkan saja panjangnya 30. Kemudian nama tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu data tipenya kita buatkan saja date time ya. Kemudian alamat. Alamat kita buatkan di sini short text panjangnya 30. Kemudian setelah alamat jurusan ya. Jurusan, kemudian short text, file size-nya itu 30. Kemudian semester, kemudian short text, panjangnya itu semester 5. Kemudian di sini ada jenjang, ya, jenjang, kemudian short text, panjangnya kita buatkan saja 10. Nah, kemudian setelah itu kita simpan kembali, klik kanan, pilih save, ya. Kemudian kita buatkan lagi tabel yang kedua, yaitu tabel mahasiswa. Kita pilih menunya create, kita pilih tabel desain. Kemudian di sini ya kita buatkan adalah kode MK. MK itu adalah kode mata kuliah. Tipe datanya short text, panjangnya 7. Nah, untuk tabel mata kuliah yang menjadi primary key-nya adalah kode MK. Kenapa bukan nama MK atau ruang? Karena banyak yang sama. Kemudian kita buatkan di sini nama MK. Kemudian short text, panjangnya kita buatkan saja 30. Kemudian ruang. Ya. Kemudian short text, kemudian kita buatkan panjangnya 5.
Kemudian di sini dosen. Kita buatkan di sini short text panjangnya 30. Kemudian di sini NIM. Nah, NIM di sini dia bukan menjadi primary key tapi foreign key atau kunci tamu ya. Panjangnya 7. Nah, setelah itu kita simpan ya, klik kanan, pilih save. Kita kasih namanya tabel mata kuliah ya. Kemudian kliknya OK. Nah, jadi sudah ada 2 tabel yang kita buatkan, yaitu tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Jadi silakan Anda cobakan, buatlah database mahasiswa, kemudian Anda buatkan tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah, kemudian Anda buatkan field tabel mahasiswa dan field tabel mata kuliah. Silakan dikerjakan. Selamat mencoba, selamat belajar, terima kasih.